Udah ketemu ya. Yang pegang boleh nyimak halaman 46 di sini. Itu baris kedua dari bawah. Kalau kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran ala nawali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang semuanya kumpul di sini di tengah derasnya hujan, namun insya Allah tidak secuil pun mengurangi semangat untuk terus mengikuti Lailatul Ijtima ranting NU Setia Mekar. Alhamdulillah. Semuanya yang saya hormati yang hadir di sini, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al Hidayah. Sinten? Siapa ketua? Bapak Irwan. Kita doakan beliau dan seluruh jajaran pengurus Mushola Al Hidayah, Allah anugerahi barokah dalam hidupnya. Amin. Juga pangersa kesepuhan kepala suku yang hadir di sini nih, Pak Haji Lulut ya, kepala sukunya beliau. Saya tadinya nggak mau hadir tapi kebayang beliau wajahnya itu. Iya, beliau di mana-mana hadir. Jadi saya tadinya mau tidur nggak tega gitu. Udah jalannya jauh, becek ruwet di sono. Saya nggak ngerti muter-muter. Untung masih ada orang melek, saya nanya, ketemu. Alhamdulillah. Luar biasa Mushola Al Hidayah. Ibu Al Hidayah tahu nggak artinya, Bu? Al Hidayah artinya petunjuk. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sekitar mushola ini insya Allah mendapatkan petunjuk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanda orang yang sudah dapat petunjuk tuh gampang. Kalau ada kumpul-kumpul ngaji mau datang, di antaranya tuh. Kalau ada orang kumpul datang dari jauh, kuehnya komplit seperti di sini nih. Ini tanda-tanda dapat hidayah. Ini luar biasa. Padahal musimnya musim begini, tapi kok ya punya duit ya ini model. Iya, ini saya curiga ini kayaknya apa panitianya dapat ngumpulin gitu, apa patungan kan begitu kan. Namun apapun itulah yang jelas warga Mushola Al Hidayah ternyata luar biasa, banyak duitnya, berkah kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati sesepuh yang datangnya kayaknya duluan saya tadi itu. Ya sesepuh sekitar sini, alhamdulillah. Sesepuh kita semuanya, guru kita semuanya, alhamdulillah. Yai Sinwan ini guru kita, Bu, semuanya nih berguru kepada beliau, alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Sehat walafiah, nggak perlu nambah. Iseng banget. Iya masa? Ya? Backlist coret dulu. Gantian saya ngapain gitu. Parah banget. Ada niat. Ada nih, ada kepengen lah. Cuma nggak berani doang. Yang sama-sama kita hormati Rois Surya, samping kiri saya ini Kang Mas Insinyur Haji Sri Mulyono apa? MM mundur mandir dong. Masjid Mushola iya. Beliau juga telaten istiqomah. Padahal beliau ya fisiknya kayaknya gagahan saya. Tapi kalau duit ya sama-sama. Nah, kita doakan beliau beserta jajaran seluruh
Rois Surya dengan seluruh jajarannya, Allah anugerahkan istiqomah. Juga Ketua Tanfidiyah kita Kang Idris Triwaluyo beserta jajaran pengurus yang lainnya, juga pengurus Suriah dan Tanfidiyah anak ranting baik sektor selatan maupun sektor utara, yang ternyata walaupun hujan deras dari maghrib sampai saat ini nggak goyah. Alhamdulillah, kayaknya jumlah yang hadir juga musola penuh. Ini apa musolanya yang kecil apa jamaahnya yang banyak kan gitu kan? Apa musolanya yang kecil apa jamaahnya yang banyak, gak tahu. Yang jelas ya musola ya segini ini. Iya, jamaahnya banyak Bu, iya alhamdulillah. Musolanya dikeliling kaca. Mamanya penuh ya? Pada punya duit nggak Mak? Punya? Enggak, kalau nggak punya saya doain banyak duitnya, amin. Amin. Tapi sakit. Oh, ya udah saya doain sehat walafiat, amin. Amin. Tapi nggak punya duit. Nah, mending mana Bu? Mending sehat nggak punya duit, mending punya duit tapi sakit. Mending sehat banyak duit. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya makin tambah tua, tambah berkah, amin. Amin. Pas diambil oleh Allah husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini beliau juga alhamdulillah malam ini hadir nih. Ada bintang tamu nih. Saya lupa namanya. CS Akrab Pak Haji, siapa namanya itu? Pak Haji Najamuddin. Ya Allah Pak, gara-gara jenengan hadir hujannya nggak berhenti ini. Ya alhamdulillah. Iya. Berkah banget udah. Engkau sabrin ini hadir ya Allah. Senang. Bon, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu tsaniyata asyarata, lan utawi maqalah kang kaping 12. Ibu, Bu, jenengan dengerin aja ya. Dengerin, ngerti syukur, nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting selonjor duduknya. Nggak usah rapi-rapi pokoknya. Selonjor, ngantuk juga boleh. Siap ya Bu ya? Maqalah yang nomor 12 muncul dari lisan mulianya seorang penggede dari kalangan tabi'in, Anil Hasan Al-Basri. Nah beliau itu wahuwa min akbarit tabi'in. Ternyata beliau adalah satu di antara penggede dari kalangan tabi'in. Anil Hasanil Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan annahu yen sa'tuhune Yai Hasan Basri iku kola dawuh Yai Hasan Basri. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, bentuknya nasihat untuk jamaah musola Al-Hidayah, untuk kita semua yang hadir di sini nih, termasuk yang baca. Dinasehati oleh beliau, saya terima baca, ibu-ibu tinggal dengerin, tenang aja Bu, nggak usah ikut baca ibu, nanti malah repot nanti udah. Dengerin aja Bu ya. Kata beliau begini, inna fasadal qulubi, sesungguhnya rusaknya hati. Bahasa Indonesia kira-kira begitu, kalau bahasa Indonesia mah simple. Iku ansitati asya'a, muncul karena disebabkan dari 6 perkara. Inna fasadal qulubi, sa'tuhune rusake pirang-pirang ati ku ansitati asya'a, saking 6 pirang-pirang perkara nih. Jadi kalau panjenengan ati nek pengen rusak, lakonana sing 6 perkara. Kira-kira ati kita pengen rusak apa enggak? Enggak, berarti normal. Rata-rata pengen Penyebab hati rusak ini ternyata nampak gampang diteliti lah. Enggak banyak kok, cuma 6. Yang pertama, awwaluha yudhnibuna biroja'it taubah.
Awwaluha utawi kawitane sita iku yudnibuna pada remen temen kontinu mudawamah mulazamah muwadzobah istiqomah. Wis apa maknanya terserah lu. Yudnibuna terus menerus melakukan dosa biroja'it taubah dengan berharap diterimanya tobat. Ada orang pengen diterima tobatnya tapi ribahnya gak berhenti. Ada orang tobatnya pengen diterima tapi umpamanya sama tetangga gak akur-akur. Ada orang tobatnya pengen diterima tapi pelitnya gak berhenti-berhenti. Ini yang pertama penyebab rusaknya hati. Orang pengen diterima tobatnya sama orang tua berani, sama temen gak akur, gampang baperan. Di musola kurang sergep. Alhamdulillah di musola Al-Hidayah insya Allah penghuninya tambah hari tambah penuh. Alhamdulillah. Wis pokoknya saya belum begitu bisa sholatnya. Yang penting sholat. Salah Fatihahnya belum beres. Yang penting sholat. Saya rukunya belum bengkok, berdirinya belum lempeng. Yang penting asal terus telaten udah gitu aja udah. Sergep kumpul bareng-bareng para guru anak pengajian. Ya penting hadir lah. Sambil selonjor sambil ngantuk. Wong gelem ngaji tandane wong sing dikarepaken ning Gusti Allah karep gawe bagus. Paham nggak Pak? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Udah pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah musola Al-Hidayah, ayo guyub rukun karo tangga tur ada musola diramaikan. Caranya pokoknya rame, asal rame ya, tapi bukan rame berantem, bukan. Yang penting pas waktu kumpul gitu aja. Terus sholat bareng-bareng. Insya balik lagi. Yang pertama penyebab hati rusak itu adalah sregep berbuat dosa, dibalik itu ingin diterima artinya berharap tobatnya diterima, tapi pada saat yang sama dosanya terus menerus. Nah kita ini semua pelaku dosa, tukang maksiat, ngaku kabeh, termasuk sing ngomong, tapi minimal sing sregep baca istighfar. Ibu-ibu apal istighfar kan? Astagfirullah. Gampang banget, nggak usah beli, banyakin istighfar. Gampang. Banyakin sholawat. Tadi tuh, siapa orangnya yang baca istighfar istiqomah nih, itu Allah akan buang pusingnya, datang senengnya, buang ruwetnya, datang plongnya. Begitu tuh janjinya. Dan dia akan Allah kasih rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang orang yang lazim baca istighfar. Baca istighfar gimana? Cukup astagfirullahaladzim. Astagfirullah boleh. Kayak tadi baca sholawat 1 balas 10, 10 balas 100, 100 balas 1000, 1000 baca sholawat. Ibu kalau telaten 1000 itu Bu paling 5 menit. Anggaplah enggak 5 menit. 5 menit itu 100 tuh, 5 menit tuh 100. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Coba hitung yang sholawat kayak tadi tuh. Coba 5 kali 10 enggak nyampe sejam. Sambil ngulek cabe, sambil motong bawang, sambil bikin kredok, gampang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Itu 1000 ibu baca sholawat, haram disentuh api neraka. Aksiru alayya, aksiru sholatan alayya, fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Ngakeh no sira kabeh mau sholawat dumateng ingsun, karena ngakeh no sholawat kowe nepis ngadoaken murkane Gusti Allah. Oh, gampang Pak. Aksiru alayya sholatan fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Masya Allah. Wis wong gelem maca sholawat, yakin, jangan ragu-ragu, yakin kok di aku
dari umat Kanjeng Nabi. Amin. Ya Rabbal, wis paling murah lah. Ibu bisa baca salawat pasti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Aduh, dakwah teman sallallahu ala Muhammad. Pendek banget, gampang. Bes. Satu. Wa fi nuskhatin birojair rahmah. Sebagian redaksi, dalam sebagian redaksi kalimatnya birojair rahmah. Artinya begini. Satu sisi pengen rahmate Gusti Allah, pada sisi yang lain dosanya terus dilakukan. Ini penyebab rusaknya hati. Nomor pertama. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Wadzalika tamannin. Wadzalika yang demikian itu tadi tuh. Ngarep-ngarep diterima tobat tapi terus melakukan dosa, itu mah sama dengan mengharapkan sesuatu yang tidak layak diharapkan. Itu maksudnya tuh. Wadzalika tamannin. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Ini penyebab. Ini pelakunya biasanya orang yang agak pinter, bahkan pinter. Bukan orang bodoh kayak kita. Ini yang tukang baca kitab ini. Ini nih, hati-hati. Termasuk yang tukang syuting, termasuk yang tukang ngaji. Tapi ngajinya kur asal kumpul, orang gelem nglakoni. Yang kedua, penyebab rusaknya hati. Wa ya'lamuna, mereka pada ngerti al-ilma, ilmu, wala ya'malun, akan tetapi tidak kunjung mengamalkan ilmunya. Kira-kira wong bodoh apa wong pinter? Wong ngerti apa wong ini wong paham? Ngerti ilmu tapi tidak melaku jarkoni. Apa Bu artinya Bu? Kayak si ngomong potongan ibu paham banget ini. Kayak gula. Ini Bu, ini penyebab hati rusak. Wa ya'lamunal ilma, mereka ngerti kalau bentak orang tua itu dosa, tapi berani. Kalau ngelawan sama suami itu nggak boleh, tapi berani. Kalau sayang sama istri itu harus, tapi kejem. Kalau didik anak itu wajib, tapi hare-hare cek urang Sunda masa bodoh teing. Yang penting mah hirup. Ini kalau LI itu wajib tapi jarang datang. Ini mah khusus kita. Kalau kiai sepuh jangan. Namanya pengecualian itu rukhsah. Namanya tiang sepuh kadang-kadang mau berangkat Mas, tapi dengkulnya linu, boyok lara, mata ngantuk. Aduh, paham gak? Jadi sing sepuh-sepuh mau semaklum. Jadi kalau wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Dah paham lah maksudnya. Kenapa mesti begitu? Fala faidata, maka orangna faidah blas. Fala faidata, maka tidak ada sama sekali manfaatnya. Fil ilmi, di dalam ilmu, idza lam ya'mal, ketika orang tersebut tidak beramal bihi, dengan ilmunya. Nggak ada faidahnya. Buat apa ilmu? Gunduk, rong kresek, rong karung, rong glebug, sampai sundul langit ilmunya, tapi nggak ada manfaatnya. Buat apa? La faidatalah. Kenapa? Wa innama thamratul ilmi al-amalu bih. Krono ini masalahnya. Lan angin pastine utawi wohe ilmu iku al-amalu, amal bihi kelawan ilmune. Paji lulut ilmune umpamanya mentok sundul langit, tapi umpama ora dilakoni. Ini peserta ngaji LI, ngaji mau pirang-pirang tahun, rokna sehat ya gal malam Selasa, tapi lagunya tengik baik. Umpama ke penyebab hatinya rusak ini. Itu nomor 2. Lanjut. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisuna wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadati lam yasduq fiha fasidqu aslun wal ikhlasu far'un. Ini yang ketiga, penyebab rusaknya hati. Wa idza amilu, apabila beramal
Ya tentu yang dimaksud mereka tuh ya kita, sudah, jangan yang lain. Ini kita jangan mikirin yang lain. Jangan mikirin orang, jangan. Mikirin kita saja dah masing-masing. Wa idza amilu, apabila mereka beramal, la yukhlisuna, nggak kunjung tulus, nggak pernah ikhlas. Wa idza lam yukhlisil mar'u akhlaso yukhlisu, apabila seseorang tidak kunjung ikhlas fil ibadati, di dalam ibadahnya, lam yasduk, maka dia tidak akan pernah sampai ke titik benar filha, di dalam ibadahnya, fiha itu di dalam ibadah. Artinya kalau kita ibadahnya nggak sampai belajar ikhlas, itu berarti ada yang keliru, ada yang nggak beres. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu takhlisul qalbi, tasfiyatul qalbi, ansa ibatis sobi al mukdiri li syafaihi, itu ikhlas. Jadi membersihkan hati dari bercak noda dan kotoran agar hati ini menjadi bening. Emang gampang? Susah. Terus kita kira-kira bisa? Bisa. Siapa yang membisakan kita ikhlas? Allah. Oh, udah gitu aja, bukan kita. Artinya untuk sampai ke titik ikhlas terus beramal. Jangan mikirin ikhlas. Udah. Ini mah memang warning untuk kita, peringatan untuk kita. Jangan sampai mikir begini. Berkali-kali saya katakan, ibu-ibu mikirnya begini, saya mah kenapa sih nggak pernah sedekah? Karena saya belum ikhlas. Ibu umpama sampai mikir begitu, ibu nggak pernah akan sampai ke ikhlas. Kenapa? Karena nggak pernah ngamal. Ungkapan ikhlasnya ngamal aja nggak, umpama. Jadi nggak usah dipikirin, ngamal-ngamal saja. Nanti Allah yang menata ikhlasnya hati kita. Udah. Waman da'a, terus apa? Fasidqu aslun wal ikhlasu far'un. Jadi benar itu, sidq itu menjadi pondasi, sementara ikhlas itu far'un. Artinya di sini ibu kalau mau ngamal, pondasinya kan amal dulu. Ikhlas itu berikutnya. Jadi jangan nunggu ikhlas dulu baru ada juga amal dulu baru itu pun. Wa man da'a tuh gara-gara gak ada harakatnya begini nih. Wa min du'ai, wa man da'a. Wa min du'ail imami Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sebagian dari doanya Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an, ini ada doanya begini, ya dalilal huyaro dullani ala tariqis shadiqina waj'alni min ibadikal mukhlasin. Ibu-ibu kalau apal monggo diamalin, nggak apal nggak usah ngapalin bu, lah udah biarin aja, nggak usah diapalin, puyeng gara-gara ngapalin ini nanti lupa cucu lagi main di pinggir jalan, udah nggak usah. Iya, saya bacain aja. Ya dalilal huyaro, hai zat yang menunjukkan wong sing labi bingung. Ya dalilal huyaro, wahai zat yang menunjukkan orang-orang yang lagi kepegung, lagi bingung, mikirin token bunyi, mikirin tagihan kreditan, mikirin seragam belum lunas, mikirin suaminya seneng mancing. Yang samping kanan kan hobinya mancing. Kalau mancing lupa waktu, mending dapat mah. Iya, saya rengges duitnya buat ngongkosin dia, bu. Udah. Ada dalam mimpi. Ini doa ya. Wahai zat yang menunjukkan orang-orang yang sedang maksudnya Allah, mintanya kepada Allah. Dullani, tunjukkan aku. Dulla nuduhaken panjenengan ni ing ingsun. Maksudnya kau tunjukkan aku. Itu maksudnya begitu. Ala tariqis shadiqina, menetapi di atas jalan orang-orang yang benar. Orang-orang sedek.
Waj'alni, dan jadikanlah aku. Jadi kata-kata jadikanlah aku berarti ada dhamir engkau, berarti kepada Allah. Waj'alan dadikno panjenengan ni ing ingsun. Jadikanlah aku, maksudnya min ibadikal mukhlasin, bagian dari hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan. Ya Allah, ini doa luar biasa. Jadi kita sampai ke titik sanggup mengikhlaskan hati kita, ini doanya. Ibu-ibu kepanjangan doanya, sudah minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah amalan saya, apa yang selama ini kita lakukan, amalan yang ikhlas. Amin. Jadikan hati saya ini hati yang ikhlas. Udah gitu aja. Ibu kalau ngasih sama teman, sama saudara, apalagi sama orang tua, gak perlu ngomong begini, ikhlas, demi Allah saya mah ikhlas, gak usah. Udah nggak perlu. Semakin bolak-balik ngomong ikhlas, ketahuan tidak ikhlas. Kita cukup ngomong, saya alhamdulillah senang bisa memberi kamu, saya bisa memberikan hadiah kepada engkau, saya bisa ngasih ama lu. Umpamanya bahasanya bahasa harian itu, gua bisa ngasih ama lu, gua seneng banget. Cukup begitu. Nah jawab ya dah. Gitu. Jadi nggak perlu ngomong ikhlas, nggak perlu. Yang tadinya mau ikhlas malah jadi nggak jadi. Paham ya Bu ya? Terus. Terus yang keberapa nih? Yang keempat, tamatin soalnya biar nggak mangkrak, tinggal 6 doang. Wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Penyebab hati rusak yang keempat, ibu makan, ibu minum, ibu make, ibu netep di rumah, ibu pakai fasilitas yang Allah berikan. Wala yaskurun, akan tetapi nggak kunjung bisa bersyukur. Bu, ibu kalau lihat majelis taklim ini mah kebetulan LI memang agenda acara ranting NU begini, banyak kan badotnya daripada ibu-ibunya, kan begitu kan? Banyak cowoknya daripada banyak bapak-bapak daripada ibu-ibu, kan betul kan? Tapi kalau lihat secara umum majelis taklim banyak bapak, banyak ibu. Ibu ngaku ini, banyakan ibu. Jadi penghuni majelis taklim, motor penggerak majelis taklim, banyakan bapak, banyak ibu. Banyak ibu yang seneng kondangan, ibu yang seneng arisan, yang seneng senam. Ibu, kata Rasulullah, yang banyak di neraka juga. Awas jangan bilang bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi di sini insya Allah ibu-ibunya ahli surga, amin. Amin. Yang lain pada tidur ini malam melek, nungguin apa nggak ngerti saya. Kalau nggak niat ngaji ngapain coba Bu? Bener gak Bu? Karena niat ngaji nih Bu nih. Kita ini makan, minum, make, punya rumah, punya mobil, punya fasilitas. Ayo kita hitung dari ubun-ubun sampai telapak kaki apa yang kita punya. Kayaknya kita nggak punya apa-apa. Tapi wala yaskurun, nggak mau syukur. Ini penyebab hati rusak. Fasyukru ijra'ul a'dha'i fi ibtigha'i. Ulangi lagi. Fasyukru ijra'ul a'dha'i fi mardhatillahi ta'ala. Sama di situ redaksinya begitu. Fasyukru, syukur itu. Ijra'ul a'dha'i, memperjalankan organ tubuh, anggota tubuh kita semuanya digerakkan. Fi mardhatillah, dalam rangka meraih ridho Allah Ta'ala. Wa ijra'ul amwali fiha, pun demikian juga mentasarrufkan apa yang ada dalam bentuk finansial, dalam bentuk kebendaan yang kita punya, ditasarrufkan menuju jalan Allah. Fiha itu maksudnya mardhatillah. Ini namanya syukur. Bu, saya tanya, ibu-ibu ngasih selendang sama saya, maksudnya untuk ngaji atau untuk sholat? Betul gak Bu? Ibu ngasih hadiah umpamanya, tiba-tiba selendang yang ibu kasih, saya buat taplak meja. Ibu seneng gak? Ya. Saya ganti, buat keset kaki. Oh, makin parah. Padahal masih ada gunanya. Saya lagi maknain syukur. Ibu ngasih selendang, kalau dipakai di kepala namanya imamah. Kalau dipakai di pundak namanya selendang rida. Maksudnya kan untuk itu. Tiba-tiba sama saya buat taplak meja. Ibu seneng, kecewa. Ayo ganti buat keset. Makin kecewa. Kalau sudah kecewa mau ngasih lagi enggak? Ini gambarin.
Allah ngasih mata, ngasih kuping, ngasih hidung, ngasih kaki, ngasih tangan, ngasih semuanya. Agar kita bersyukur menggunakannya untuk meraih ridhonya. Tiba-tiba matanya buat lihat HP terus. Yang dilihat gambar yang nggak pakai celana. Nggak pakai rok maksudnya. Pakai. Ayo bayangin, matamu mau itu kayak gitu tuh. Mata kita lagi lu aja kali. Ayo. Dan tak bener dah tuh. Enggak siapa itu. Ya enggak bapak, enggak ibu, enggak tua, enggak muda. Hari ini modelnya begitu. Bayangin kira-kira Allah marah enggak? Udah enggak usah dijawab lah, di hati lah, udah begitulah. Pun. Terus yang kelima, wa ma yardona bi qismatillah, tidak ridho, boten marem, enggak seneng, kurang cocok. Wa ma yardona ora pada ridho sapa wong, sapa menungso bi qismatillah kalawan dung Gusti Allah, kalawan pembagian Gusti Allah. 24 jam dipotong tidur, terus berjibaku banting tulang. Kaki dibikin kepala, kepala jadi kaki. Untuk mengais rejeki, untuk mengais sesuap nasi segenggam mutiara. Pengen sugih. Jebule miskin orang wis-wis. Melarat gak berhenti-berhenti. Susahnya kok istiqomah. Umpama saya lagi nyeritain saya nih Bu, 17 tahun saya dagang di pasar Rawakalong. Di Lauhil Mahfud rupanya dicatat saya ini. Enggak kaya-kaya. Rupanya, maksudnya kalau, tapi sebelah sononya kaya maksudnya begitu. Artinya di sini nih sebagai pelajaran. Jenengan usaha-usahalah. Memang wajib ikhtiar bahwa hasil kemudian urusan Allah. Tiba-tiba setelah Allah tetapkan rizki kalian seperti itu, enggak ridho. Ini penyebab hati rusak. Wa ma yardona bi qismatillah. Ibu-ibu jangan nuntut kepada bapak-bapak sesuatu yang bapak-bapak tidak sanggup memenuhinya. Jangan dituntut, kasihan. Mana udah tua. Iya, ibu-ibu nggak usah curiga bapaknya kawin lagi. Enggak, insya Allah enggak. Wong kelihatan potongan susah namanya. Iya, nggak perlu curiga udah. Dengkulnya sudah linu, mata lamur, kuping budeg. Udah. Nggak bakalan potongannya, Bu. Udah, wis tenang aja. Wis ajakin bareng-bareng bangun malam, sholat 5 waktu, akur sama. Udah beres, udah segitu, udah beres, udah. Udah beres. Yang ada dimakan, nggak ada ya cari. Kalau ibu perlu duit, datang ke tempat saya, nangis bareng. Udah, segala. Wah, terusin. Jadi penyebab hati rusak itu tidak ridho dengan ketetapan Allah. Masya Allah. Udah ngajakin berantem ini. Ini kayaknya banyak Bu. Udah ampun segitu aja ya. Ini udah keempat ya. Nanti keempat lah. Udah 5. Tapi ininya banyak banget. Dikebut lah. Fi halatihi qala Sayyid Abdul Qadir Jilani quddisa sirruhu. Nih jare ini Sultanul Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani juga dicatat di sini, cantumkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau memberikan komentar begini. Irdo biddauni. Kalau ada bahasa Inggris itu down ya Pak ya? Itu artinya apa Pak? Turun. Ini sama ini. Berarti biddaun itu posisi rendah. Nah, ini bahasa Arab ini. Irdo, relakah dirimu? Irdo, ridholah engkau. Maksudnya rela, mesti nerima. Biddauni, dengan posisi yang rendah, dalam posisi yang lemah. Biddaun. Terus walzam hujiddan, dan menetaplah di posisi itu. Harus ridho, jangan berontak. Bukan gak boleh usaha, bukan. Artinya nerima. Setelah usaha, pokoknya maksimal. Tapi ada di posisi titik itu, terima. Kalau nerima, fatun qalu ilal a'la, nanti Allah yang angkat, dipindahkan ke makom yang lebih tinggi. Wal anfasi, dan lebih baik.
Wabihi, dengan posisi yang rendah tadi asal kamu ridho, tuh, nah engkau akan dibahagiakan, akan diberikan kesenangan. Wafihi tubqa, dan di dalam tempat yang rendah itu tadi, tubqa, engkau akan merasa tentram. Tubqa di sini tentram. Watuhfadu, dan terjaga. Bila anain, dengan tanpa ada kesulitan. Yang penting ridho dengan ketetapan Allah, jangan mongsang mangsing. Ruwet pikirannya, duit ora puyeng iya. Duit nggak punya masuk rumah sakit gara-gara sudah. Yang penting kalau nggak punya duit datang ke tempat saya nangis. Itu bila anak dunya wa ukhra, maksudnya tanpa ada kesulitan baik di dunia maupun di kalau sudah sanggup begitu, summa tataroko. Ini ibu dengerin bener nih. Ini asli nih. Summa tataroko, maka ibu, bapak, kita semua akan naik pangkat. Naik tingkat. Mindalika, dari yang tadinya rendah, ilama, menuju tempat, huwa, yang tempat tersebut, aqarru, lebih menyejukkan ainan hati. Ainan asal mana makna. Maksudnya tempat tersebut itu lebih menenangkan hati. Asal tentrem, adem, ayem, tumakninah, tenang, aja mongsang mangsing pikirannya wis. Nerima baik. Wa ahna'u, dan lebih nyaman, lebih bahagia. Masya Allah. Bon. Yang terakhir ya, yang terakhir. Wa yadfanuna mautahum. Ibu, bapak yang hadir di sini rata-rata pernah ke Mangunjaya, bener nggak? Dalam rangka nganter jenazah, bu, apa yang meninggalnya, bisa temen, bisa keluarga, bisa sahabat, bisa mertua, bisa orang tua. Pernah ngalamin lah. Wa yadfanuna mautahum. Kita pernah menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kita. Tapi wala tabiruna, tidak kunjung ngambil pelajaran dari situ. Ini penyebab hati rusak. Ke Mangunjaya mah sering, ke Perwira mah sering, ke Pereng sering. Pokoknya kemana lah. Yang kober-kober itu pokoknya sering. Memakamkan orang sering, tapi nggak pernah mikir bahwa kita sama mau mati. Bahkan nginjek-nginjek tanahnya sambil ketawa. Dia ibu-ibu udah ngantuk, nggak seru ah. Parah, ditanya diem baik. Penyebab hati. Lagi khusyuk. Masya Allah kelihatannya khusyuk bener. Gak tahu apa khusyuk apa ngantuk bener. Penyebab hati rusak itu yang nomor 6, sering menguburkan, maksudnya menguburkan tuh menghantarkan ke kuburan gitu. Bukan orang hidup terus dikubur hidup-hidup, bukan. Jadi menghantarkan orang ke kuburan karena ada yang meninggal, tapi nggak pernah kita belajar dari situ bahwa kita sama-sama mau mati. Terusin sarahnya. Aila yatadzakkaruna lil mauti. Maksudnya tidak pernah merenungkan diri ini bahwa kita pasti mati. Ibu-ibu umpamanya ada yang mikir begini, saya mah belum mau mati. Iya, silakan saja kalau memang nggak mau mah. Karena saya masih muda, mati nggak nunggu tua. Kalau ada yang mikir saya mah kayaknya nggak mau mati karena saya tidak sakit. Mati mah nggak nunggu sakit. Ada orang yang lagi ngobrol begini, mati. Ada nggak Bu? Ada yang lagi main HP, mati. Ada. Wes pokoknya mati, nggak permisi datangnya. Dah. Terus Urwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, perhatikan Bu, innal qabra awwalu manazilil akhirati, sesungguhnya kuburan itu gardu pertama, gerbang pertama masuk ke akhirat. Ini fa inna jaminhu, apabila ibu bapak kita semuanya nih selamat minhu dari kuburan, fama ba'dahu, maka persoalan yang setelahnya aisaru, lebih mudah minhu ketimbang kuburan. Asal ibu kayak tadi yai awal nih menjelaskan di kuburan begini, pertanyaannya begini. Kuburan itu belum ngomongin neraka, belum ngomongin surga. Kalaupun ada sirka itu baru percikan-percikan neraka. Kalaupun ada nikmat baru taman-taman surga. Jangan takut di kuburan. Kalau ibu mau dimartil, martilnya kecil, cuma dari neraka. Sekali martil 70 kilo apa berapa puluh kilo, ambles ke bawah. Jadi jangan takut lah.
Ya Bu ya, jangan takut. Asal ibu amalnya baik di sini, amalnya banyak, jangan takut. Insya Allah selamat sebab di kuburan belum ngomong neraka, baru percikan neraka. Ya ibu kalau pengen coba-coba, bapaknya lagi ngerokok, tempelin rokoknya di sini. Set, panas. Oh nggak panas, naik setrika. Set. Selamat setrika kuat, ganti listrik setrum. Kalau masih nggak kuat, jangan coba-coba. Jangan coba-coba ngelakuin maksiat. Ada keterangan begini Bu, ibu kalau mau maksiat aja. Bapak maksiat aja, asal kuat siksanya Allah. Asal merasa kuat, sudah silakan maksiat. Selama ternyata di Selomodro kok nggak kuat, berarti jangan Nah itu maksudnya begitu. Terusin. Kalau kita lolos dari kuburan, kesananya enteng. Tapi fa'ilam yanju, apabila tidak selamat minhu dari kubur, fama maka ngadepin perkara ba'dahu setelah kubur, asaddu lebih dahsyat, lebih repot, lebih susah minhu ketimbang kuburan. Maka kita sering mendoakan ahli kubur, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan wala taj'al qabrahu hufratan. Itu Masya Allah, doanya sampai. Berarti pada saat kita tidak ada dan ada di dalam kuburan juga berharap didoakan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu pada selamat dari siksa kubur, amin. Dan mendapatkan nikmat kubur, amin. Karena kalau nikmat kesononya lebih gampang lagi. Terus sedikit lagi. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, innal mauta faza'an. Innal mauta sesungguhnya mati faza'an itu dadakan. Faza'an itu ngagetaken, faza'an itu ngaruaskeun. Baghtatan, mengejutkan. Lah jam 10 lagi ngobrol sama ibu belum kelar. Terus dia permisi pengen pulang. Pas jam 12, inna lillahi wa inna ilaihi. Lah tadi katanya masih ngobrol, seger buger. Siapa yang tahu? Siapa yang ngerti? Siapa yang nolak? La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nggak bisa digeser, Masya Allah. Ibu siap mati Bu? Siap. Bapak siap Bu? Siap. Siap nggak siap pasti? Siap. Udah hilang. Innalil mauti faza'an fa idza ata ahadakum wafatu akhihi. Langsung bahasa Indonesia lah supaya cepat. Apabila datang kematian menimpa saudara, akhi itu maksudnya saudara kita, walaupun domirnya mufrad mudzakkar, anggaplah saudara kita. Apabila ada di antara saudara kita yang meninggal, yang wafat, falyakul, ibu jangan lupa refleks lidah kita ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan aduh buset. Buset, jangan. Ucapin inna wa inna ilaihi. Kalau ibu pengen tahu maknanya begini Bu, inna sesungguhnya kita semuanya nih lillahi milik Allah, wa inna dan kita semuanya ilaihi kepada Allah, raji'una kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita betul-betul sungguh-sungguh memang orang-orang yang akan kembali kepada Allah. Ada doa, Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, catat untuk si mayit yang meninggal ini, baik laki-laki maupun perempuan, indaka di sisimu fil muhsinina, masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Waj'al, dan jadikanlah kita bahu catatannya. Catatannya, kita punya catatan, ibu punya catatan, bukan catatan bon utang, bukan. Catatan amal, tidak akan yang keliru, tidak akan yang kelewat, tidak akan Bu. Waktu ini di sini, waj'al, jadikanlah kita bahu catatan amal ibu fi 'illiyin, taruh di tempat yang tinggi. Wakhluf, dan gantikan akibahu setelah ibu pergi fil akhirina, dalam generasi berikutnya. Jadikanlah generasi-generasi yang terbaik setelah ibu nggak ada, bapak nggak ada. Kita punya anak turun yang soleh dan amin. Ini penting Bu. Ibu pernah dengar ada anak mau bunuh orang tua? Pernah dengar nggak Pak?
Gara-gara minta duit nggak dikasih, minta motor nggak dikasih, terus orang tua yang brojolin, masya Allah, mau dimatiin. Pernah denger ya? Ya Allah, meriang bu, kita merinding dengernya itu. Coba kalau kita punya anak soleh, insya Allah mereka nih berbuat baik kepada kita, insya Allah. Terus Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Maknanya sudah tadi. Rawahu Tabrani wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Langsung. Qala dawuh jeung Rasulullah, pengen buru-buru tamat nih. Man sami abi mauti muslimin fada'alahu bi khairin katabahu Allahu. Ini ya kataballahi, ini kitab, aduh parah nih. Kataballahu lahu ajroman adahu hayyan wa sayya'ahu mayyitan. Rawahu Daruqutni. Nah, ini ada hadis Rasulullah. Ibu yang telaten, bapak juga yang rajin. Man, siapa orangnya? Sami'a, dia mendengar. Bimauti muslimin, dengar ada saudara muslim yang yang wafat, dengar nih. Fada'a, buru-buru doa. Allahumma gfir lahu kalau cowok, Allahumma gfir laha kalau cewek. Begitu. Warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa begitu buru-buru. Orang yang dengar terus berdoa begitu, cukuplah kayak tadi doanya pendek. Kataballahu, Allah catat lahu, untuk tadi orang yang mau doa, Allah catat lahu ajroman, seperti ganjaran orang. Adahu hayyan, orang yang layan ketika orang lagi masih sakit, lagi masih hidupnya. Adahu hayyan. Jadi orang yang mendoakan, yang ketika dengar kita orang meninggal, langsung mendoakan, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, bahasa Indonesia boleh, bahasa Medan apa terserah, bahasa Arab boleh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Itu orang yang mudah begitu dicatat oleh Allah, mendapatkan ganjaran seperti orang yang layan waktu masih hidupnya. Terus juga mendapatkan ganjaran wasayyahu mayyitan, ketika dia sudah mati terus kita menghantarkannya ke Mangunjaya, ke Perwira, kemana, itu cuma doain, apalagi sampai ngikut nyolatin, apalagi sampai ikut menghantarkan ke kuburan, apalagi sampai ikut mendoakan di atas pemakamannya. Timbang doain baru denger saja ganjarannya nggak kira-kira. Alhamdulillah, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kami aturkan terima kasih. Belum salam Mas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.